Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan NIM 0801 232325. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kependudukan bab 12 mengenai aplikasi hasil survei kependudukan dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Nah, survei kependudukan itu merupakan salah satu sumber data yang paling penting dan mendasar dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Survei ini itu memberikan gambaran nyata tentang kondisi penduduk, mulai dari jumlah persebaran, struktur umur, hingga perilaku kesehatan dan status gizi. Tanpa data dari survei ini, kebijakan kesehatan berisiko bersifat umum dan tidak menyentuh kebutuhan spesifik masyarakat. Nah, hasil survei ini itu digunakan pertama dalam proses perencanaan alokasi sumber daya kesehatan melalui data yang dikumpulkan pemerintah. Dapat mengetahui nih wilayah mana yang kekurangan fasilitas kesehatan. Nah, tenaga medis atau bahkan layanan dasar seperti imunisasi dan sanitasi misalnya. Jika hasil survei menunjukkan bahwa suatu wilayah memiliki angka kelahiran tinggi, maka perlu disiapkan lebih banyak tenaga kebidanan, rumah bersalin, serta edukasi kesehatan ibu dan anak. Dengan kata lain, data dari survei membuat alokasi anggaran dan sumber daya menjadi lebih efisiensi dan adil karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Nah, selain itu, survei kependudukan juga sangat penting dalam perencanaan kualitas kesehatan masyarakat. Kita itu tidak hanya berbicara soal jumlah layanan, tapi juga mutu pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat. Survei kesehatan rumah tangga, survei gizi, dan survei reproduksi misalnya bisa menunjukkan di mana saja terjadi kekurangan pelayanan atau kesenjangan dalam akses layanan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, remaja, dan lansia. Dengan mengetahui titik lemahnya, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi tenaga medis, fasilitas, maupun sistem rujukan. Kemudian, survei ini juga sangat berguna untuk merancang program kesehatan masyarakat. Tanpa data yang akurat, kita tidak bisa membuat program yang benar-benar tepat sasaran. Misalnya, survei fertilitas dapat menunjukkan pada kita daerah-daerah dengan tingkat kelahiran yang tinggi, usia pernikahan dini, atau rendahnya